kita itu menemukan sisi-sisi orang atau karakter yang suka menghakimi karena kita merasa diri kita lebih benar. Kita merasa diri kita lebih suci. Dan kita akhirnya menghakimi orang lain dengan begitu mudahnya. Nah, biasanya dalam kekristenan disebut sebagai orang-orang Farisi modern. Bisa gak sih seorang hamba Tuhan Menggosip? bukan di cancel? Bisa. Oh, pernah gak kok? Gua Iya, pernah pernah gak? di Lu cancel. wah, tanpa sadar kita bisa jadi loh langsung merusak masa depan orang tersebut. The power of gossip. Gossipers. True gossipers. ladies and gentlemen, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gua Julius Teja dan tentu saja Guru Injil Andre Tunggal. Haleluya teman-teman. Gimana 2 episode belakangan? Seru? Seru lah ya. Asik, kok, seru masa banget enggak? ya. Masa Kali. enggak? Masa enggak? Lu mau jadi diri sendiri lu? Enggak, maksud gue topik-topiknya karena apa yang udah iya. dibahas kan itu cukup valuable, Iya. meaningful. Lebih seru mana? Dua topik itu atau lagu yang lu nyanyiin terus belakangan ini? Lagu apa itu? Nggak tahu gue lagu Apa apa. udah di mana apa? Aduh, gue jadi ngeblank loh. Lagunya apa ya? Jadi teman-teman ceritanya belakangan ini Julius Teja lagi suka, sebelum rekaman ini lagi suka dengan lagu TikTok apa? Lagu itu tuh. Kamu ada di mana apa? Berawal dari temenan udah lama jadi sayang. Awal-awal nanya makan kamu di mana dengan siapa? Iya. Jadi stop ini ya. sangat gak penting banget ya. Betul, tolong ya. mereka udah dengan sengaja mengklik konten ini, jangan sampai mereka tersia-siakan ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang juga udah nonton 2 konten belakangan atau baru nonton konten ini, kita sudah ada di Spotify, di YouTube, dan tentunya di aplikasi Hello God. Nggak muncul. Gak muncul ya. Ya pokoknya teman-teman bisa cek ya di YouTube dan aplikasi Hello God. Hello God on Topic episode 1 dan episode 2. Oke. Selamat datang di episode 3. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu, episode pertama kita bahas tentang pornografi. Wow. Episode kedua kita bahas tentang bangkit dari masa lalu yang buruk, teman-teman. Dan episode yang ketiga ini kita bahas tentang apa ya? kita bahas Ditonton tentang- videonya. Oke. Jadi kok berita yang lagi beredar saat ini, lu nonton Pirates of the Caribbean nggak? For sure, tentu saja. Jack Sparrow. Jack saudara. Sparrow. Johnny Depp. Kapten yang nyeleneh itu ya. Dan Betul. anyway, to be honest, gue nonton film itu gue merasa kayak ini orang nyeleneh banget, aneh, weird banget. Tapi justru itu jadi keunikannya dia. Iya. Ya. Justru gue suka banget sama tuh film. Buat teman-teman yang belum nonton. Itu bagus banget. Lu menonton film Tuhan Yesus atau nonton Pirates of Caribbean? Iya tentu saja karena mungkin rata-rata teman-teman di sini nonton Passion of the Christ tiap tahun. Baru-baru ini juga nonton Passion of the Christ. Pirates of the Caribbean sekali-sekali boleh lah. Boleh tonton. Mending nonton Hello God daripada Oh, nonton ide yang Pirates. sangat bagus. Oh ya udah, oke, nggak penting. Lanjut. Jadi tokoh utama ini yang mainin Jack Sparrow, Johnny Depp, itu aktor hebat banget. Tapi saat ini kebetulan dia lagi ada masalah dengan istrinya. Bukan masalah yang gimana, tapi satu sisi sebuah problem yang saat ini dia hadapi. Jadi kemarin baru-baru ini sebenarnya udah cukup lama ya, kontrak dia dengan film Pirates of Caribbean selanjutnya dibatalin. Kontrak dia dengan beberapa film juga dibatalin karena saat ini dia sedang ada Dalam problem Betul. Tuntut menuntut ya. Iya, dengan dalam istrinya problem persidangan. Iya. Dengan ini yang menarik, dengan istrinya sendiri. Jadi itu ceritanya Mantan si istri. Johnny Depp ini di cancel. Nah, di-cancel. buat teman-teman yang tidak tahu, judul kita menggambarkan cancel culture ya. Iya. Jadi cancel culture itu adalah bagaimana netizen beramai-ramai karena nowadays netizen itu punya kuasa. Haleluya. Ya, nowadays ya, yang tadinya itu siaran itu diarahkan kepada televisi komersial dan sebagainya yang punya kuasa untuk meng-cancel. Sekarang enggak, bro, gitu ya. Oh, gimana? Sekarang di zaman sosial media, sekarang udah bukan lagi diatur oleh korporasi, tetapi diatur oleh the power of netizen. Jadi berkembanglah satu teori yang namanya cancel culture. Ya, cancel culture ini adalah kekuatan dari netizen yang bisa meng-cancel seorang tokoh publik. Siapapun dia bisa di-cancel beramai-ramai dan akhirnya dia kehilangan pamor,
dihujat habis-habisan, digeruduk oleh netizen dan akhirnya habislah karirnya. Dan itulah yang terjadi dengan Johnny Depp. Iya. Ya. Kalau gua baca kasusnya, maksudnya beritanya. Jadi gua ini udah cukup lama. 2018 atau 17 gitu. Pertama kali mulai bersuara kasusnya. Kasus persidangan dia dengan istrinya katanya gara-gara Amber Heard ya namanya ya. Istrinya gara-gara ini apa sebutannya kok abusive. KDRT lah kalau bahasa kita mungkin ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, kita langsung kasih tahu aja bahwa Johnny Depp ini pada tahun 2018 itu dituduh oleh dan beredar luas di media bahwa dia melakukan abusive kepada istrinya waktu itu ya. Disclaimer juga, kita tidak ada niat sama sekali untuk menjelek-jelekan keduanya. Kita justru mendukung supaya cepat selesai ya. Kita mendukung supaya cepat selesai. Gimana caranya supaya lu dukung cepat selesai? Kita doakan. Amin. Karena juga gue turut prihatin dengan kasus ini, cuman karena satu sisi dia idola banyak orang, bro. Johnny Depp-nya. Iya. Amber Heard-nya juga artis. Si Amber juga artis, cakep juga sih. Cakep banget. Cocok ya, cocok. Iya. Cuman problemnya adalah begini, teman-teman. Ya, di 2018 itu si Amber Heard itu mengeluarkan sebuah statement begitu ya, atau ditulis di dalam tulisan di media massa mengenai masalah kekerasan seksual. Kekerasan rumah tangga, KDRT, ya, betul. Kekerasan dalam rumah tangga. Dan orang langsung menghubungkan antara tulisan Amber Heard itu dengan keadaan dia dengan si Johnny Depp yang baru saja bercerai. Jadi fun fact, gak disebut ada nama Johnny Depp di artikel itu. Tapi orang langsung menghubungkan dan menurut semua orang waktu itu mengatakan bahwa inilah Johnny Depp pelakunya yang jahat. Iyalah, yang namanya di dalam rumah tangga kalau terjadi sebuah perceraian maka biasanya yang akan salah adalah lelaki secara umum. Ya, secara psikologis orang langsung membuat bahwa pihak yang lemah lah yang jadi korban dan yang kuat lah yang jadi pelaku. Dan jika laki-laki dan perempuan, yang lemah adalah yang perempuan dan yang laki-laki lah pelakunya. Jadi yang jahat si Johnny Depp, dan akhirnya Johnny Depp di-cancel beramai-ramai dan dijudge. Mungkin itu pandangan secara umum ya, dan seharusnya tidak seperti itu teman-teman semua. Kenapa Hello God lantas mengambil topik ini menjadi satu hal yang diangkat Hello God on Topic adalah karena ini ternyata kasus yang juga sering terjadi di lingkungan kita. Betul. Ini kan kita kasusnya sebelum terjadi lingkungan kita dulu. Jangan kenapa jadi Hello God on Topic nih? Astaga, saya salah ngomong. Bercanda. Maksudnya sering terjadi di kota-kota besar. Bukan, karena barusan terjadi sidang. Sidangnya minggu ini ya. Jadi barusan terjadi sidang di mana muncul bukti baru. Benar. Selama ini orang berpikir bahwa yang jadi korban adalah si cewek. Ternyata justru di bukti terbaru di dalam sidang adalah si cowok yang kena perilaku abusive. Bagaimana lengkapnya? Kita saksikan laporan selengkapnya dari reporter kita di lapangan, Julius TJ Setiawan. Silakan Julius. Iya, jadi saudara-saudara, saya ada di persidangan saat ini. Di belakang saya gedung di Amerika. Imajinasikan saja. Persidangan sudah berlangsung dari tanggal 10 April. Hari ini 20-an mungkin ya. Jadi udah cukup lama dan sidangnya belum selesai. Belum selesai, tapi udah rame dibicarakan di media sosial ya. Betul, karena keluar di sebuah platform sosial media, Twitter, #Justice for Johnny Depp. Justice for Johnny Depp. Banyak orang-orang shock karena bukti barunya adalah sebuah rekaman suara yang mengatakan bahwa di situ si istrinya yang sedang bertengkar dengan Johnny Depp. Johnny Depp tuh yang kayak suara lusu-lusu, sedangkan istrinya tuh yang kayak gitu. Yang lusu-lusu baik, pasrah. Istrinya yang kayak lagi ngamuk hancur-hancuran gitu. Lagi ngomel gitu, itulah itu ya. Teman-teman mungkin bisa cek sendiri ya. Kita nggak bisa kasih informasi yang lebih lanjut kan. Satu sisi. Dan akhirnya ya sampai sekarang masih di persidangan. Dan disitulah si Johnny Depp ini berani terlihat dalam, kalau kita ikutin beritanya, Johnny Depp ini akhirnya berani speak up. Betul. Dulu dia nggak speak up. Dulu dia diem. Ini menariknya di sini kok. Apa tuh? Menariknya di sini. Apa tuh? Karena 2018 sampai 2022, 4 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Dan dia tidak membela diri dan dia berusaha untuk
kalem-kalem aja, dan meskipun dia di cancel habis-habisan sama orang. Dia 4 tahun loh. Gua kuliah di 2018, sekarang gua udah lulus. Oh, lu udah lulus? Nggak, maksud gua kalau gua kuliah 18 nih, tahun 2020 gua udah lulus nih. Ya, pandemi dulu Covid belum ada, sekarang Covid udah mulai mereda. Dan ternyata dari bukti-bukti itu kita melihat ternyata sekarang simpati publik malah menuju kepada si Johnny Depp. Betul. Yang tadinya simpati publik kepada Amber Heard, istrinya, tapi sekarang ke Johnny Depp karena rupanya mulai muncul satu indikasi kuat bahwa ternyata yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga justru adalah Johnny Depp. Mind blown. Wow, mind blowing ya. Rupanya istrinya yang selama ini melakukan abuse kepada si Johnny Depp. Even bahkan sampai fisikal ya. Iya, katanya sampai fisikal tuh berupa pukulan, tabukan. Nggak tahu Johnny Depp-nya defense atau enggak, cuman yang kayak dari gayanya sih lusu-lusu ya. Ya udahlah nih, tabuk gue. Pukul aku. Gitu ya. Tadi baru pipi kanan, sekarang pipi kiri. Tapi akhirnya yang justru membuat netizen ini akhirnya kita orang-orang semua akhirnya rame dan sadar bahwa ternyata si Amber Heard atau istrinya Johnny Depp ini rupanya terlihat melakukan manipulasi selama ini dan menempatkan diri sebagai victim dan kemudian membuat opini publik mengarah kepada Johnny Depp sebagai pelaku, padahal ternyata kejadiannya bukti-bukti terakhir menunjukkan sebaliknya. Iya. Ya, dialah pelakunya dan Johnny Depp adalah victimnya. Betul. Cuman itu proses persidangan masih cukup lama. Dan kita sekali lagi ada dalam satu posisi di mana kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi yang kita justru mau angkat bukan Johnny Depp atau Amber Heard-nya, tapi yang kita mau angkat justru fenomena publik di mana orang sudah terlanjur menghakimi Johnny Depp dan meng-cancel dia beramai-ramai, bro. Emang tuh zaman sekarang tuh orang-orang memiliki kecenderungan untuk melakukan sebuah profesi dimanapun. Kayak ketika kita mengejudge, semua orang sudah menjadi hakim zaman sekarang. Apalagi dengan kekuatan di tangan kita. Ini ya. Handphone kita ini menjadi kekuatan karena dengan handphone ini kita bisa menjudge orang, mengata-ngatai orang, bahkan menuduh orang, bisa di forward kemana-mana, bisa ditulis komen dan kemudian kita membuat hancur orang tersebut. I've got the power. Asik. Enggak ya, powernya tuh cari yang positif, Nah, jangan ini jadi satu hal yang penting kita angkat, teman-teman, yang kita putuskan untuk diangkat di Hello God on Topic kali ini karena tanpa sadar kita memainkan peran di situ. Ya, kita sebagai netizen yang budiman, ya, kita bisa menjadi budiman atau kacau men. dengan kita menjudge orang, dengan kita begitu gampang dan mudah menjudge. Apalagi sekarang arus informasi begitu cepat ya. Antara hoax dan yang benar itu bisa salah, bisa bertukar tempat. Bahkan even kalaupun berita benar, kita bisa menjadi propagandis ya, orang-orang yang melakukan propaganda untuk kemudian menjudge dan menghancurkan citra orang tersebut. Betul. Kadang kebenaran tuh dipelintir. Ini bukan kejadian satu-satunya ya, bro ya. Oh iya. Sebelumnya tuh ada banyak. Pas banget kemarin. Stop. Lo ikut-ikutan gua lo. Enggak, gua coba itu trademark gua, please jangan diduplikasi. Gua copycat bentar lah. Itu Andre Tunggal ya, tolong. BTW, pas banget karena minggu lalu kita baru bahas soal K-pop. Dan kejadiannya sama di Korea. Buat teman-teman pasti yang ngikutin K-pop pasti tahu dengan aktor Kim Seon Ho. Startup, saudara-saudara. Kalau gue taunya Kim Jong Un. Wow, haleluya. Ya, bukan Kim Jong Un. Kim Seon Ho yang main Startup, aktor utamanya. Itu K-drama kan, Startup. Betul, K-drama, bukan K-pop, K-drama. Jadi dia baru-baru ini sebenarnya udah agak lama, Oktober November 2021 dia ada terlibat sedikit kasus bersama dengan kekasihnya pada saat itu. Jadi kasusnya adalah katanya pacarannya si Kim Seon Ho ini agak abusive, terus habis itu memperlakukan ceweknya seperti bukan kekasih, terus habis itu ada satu kali dia hamil, betul, hamil, terus katanya disuruh aborsi oleh si Kim Seon Ho. Iya, Kim Seon Ho. Nggak tahu teman-teman. Padahal hamilnya sama Kim Jong Un. Enggak ya, tidak. Bukan.
bukan. Ya pokoknya udah hamil, katanya disuruh aborsi dan sebagainya. Nah pada saat itu ceweknya mulai kesebar beritanya dan ramai sekali karena si aktor ini, si Kim Son Ho ini baru saja viral gitu lah. Baru mulai naik daun ya. Iya, baru mulai naik daun, terus habis itu ceweknya keluarin berita dan pada akhirnya keluarin berita mengatakan bahwa si Kim Son Ho ini menyuruh aborsi begitu ya dan sebagainya ya. Betul. Makanya habis itu dia mulai dibatalkan kontraknya, mulai muncul kayak opini publik yang kayak ih gila ya, sayang banget tuh cowok masa kayak gitu gitulah. Mulai kayak yang tadi budaya judgmental orang-orang langsung menggiring ramai-ramai menghakimi, menghancurkan gitu ya. Betul, mulai kayak menyerang. Habis deh. Tapi menariknya katanya Kim Son Ho-nya nggak membela diri ya. Iya. Ibarat kayak kayak gimana ya? Lu udah diserang-serang banget, dia kayak kalah gitu. Dia tidak membela diri, bahkan dia tidak menyalahkan perempuannya. Betul. Banyak orang yang satu sisi kayak mikir kayak ih nggak nyangka ya dia, tapi dia nggak ngomong apa-apa gitu. Betul. Dan akhirnya kebongkar sendiri ya. Dan nah ada beberapa orang, khususnya pendukung dia sih ya, Kim Son Ho ini. Iya, berusaha membongkar kebenarannya dan ternyata terbukti. Asik. Nah, terbukti bahwa inilah bukan cowoknya. Ini yang menjadi keprihatinan kita bareng-bareng ya. Betul. Bahwa kita itu terlalu mudah menjudge seseorang. Hanya karena ada berita-berita miring dan sebagainya. Akhirnya apa? Kita terlalu mudah menjudge orang, padahal belum tentu kejadiannya seperti yang kita pikirkan. Maksudnya belum fakta ya, Bo? Nah, belum fakta dan kita nggak benar-benar tahu fakta sesungguhnya sebenarnya. Nah, seringkali dalam pelayanan nih ya, ada banyak orang misalnya bermasalah dalam hal relasi. Gue menemukan beberapa kali orang selalu menganggap misalnya ada hubungan sampai pada tahap yang paling buruk, divorce misalnya. Ya, divorce. Seringkali langsung orang berpikir bahwa yang salah adalah pihak laki-lakinya. Kalau terjadi divorce berarti yang salah adalah laki-lakinya dan yang korban adalah perempuannya. Iya. Nah, karena apa? Karena opini kita tanpa sadar kita selalu menempatkan bahwa yang lemah pasti korban. Iya. Ya kan? Yang lebih kuat lah pelakunya. Ya, di antara perempuan dan laki-laki yang lemah adalah perempuannya, maka perempuannya adalah korbannya pasti. Kita berpikir demikian. Nah, itulah sifat julidnya manusia ya. Padahal kita belum tahu apa kebenarannya, kita belum tahu fakta sesungguhnya. Terus kita udah langsung memblame dan menjudgment orang dan gossipers. True gossipers. Gua gak nyangka bisa dibawa ke situ. True gossipers, bagus banget. Dan seringkali kita langsung melabeli juga mak adalah true gossipers ya kan? Enggak juga loh, ternyata bapak-bapak juga true gossipers. Anak-anak muda? Nah, anak-anak. Ini menjadi pain kita sama-sama ya, bro. Jadi maksudnya gini, pain kita tuh adalah gini. Hari ini kita mesti menjadi orang-orang Kristen yang gimana sih? Orang Kristen yang seharusnya sadar bahwa seringkali kita itu menemukan sisi-sisi orang atau karakter yang suka menghakimi karena kita merasa diri kita lebih benar. Kita merasa diri kita lebih suci. Dan kita akhirnya menghakimi orang lain dengan begitu mudahnya. Nah, biasanya dalam kekristenan disebut sebagai orang-orang Farisi modern. Farisi modern. Buat teman-teman yang tidak tahu bahwa Hello God juga membuat konten Farisi modern, Father ya. Teman-teman bisa saksikan di Hello God. Dan di situ kita membuat satir orang-orang Kristen yang kebanyakan kerjanya suka menghakimi doang. Betul. Tapi tidak bisa menempatkan diri dalam posisi melihat yang benar. Dan bahkan menempatkan diri jadi posisi orang yang dihakimi ya. Iya. Karena dihakimi itu nggak enak. Iya. Gue setuju. Gue pun mengerti rasanya. Gue cukup yakin lu pun mengerti dan juga mungkin beberapa teman-teman pun mengerti rasanya dihakimi. Tentu saja terinspirasi dari Farisi masa lalu. Iya, orang Farisi masa lalu tuh salah satu gue pikir karakter yang paling Yesus paling nggak suka tuh adalah Farisi ya. Kita sebenarnya orang Farisi itu nggak salah bro. Gitu. Farisi itu sebenarnya semangatnya itu adalah semangat kembali kepada atau pemurnian ajaran. Kenapa? Lu tahu nggak orang Farisi kenapa bisa ada? Ahli Taurat dan orang Farisi. Iya, kenapa? Mempelajari firman Tuhan. Kenapa? Dianggap orang-orang yang berpendidikan gitu. Kenapa? Kenapa muncul orang-orang seperti itu? Supaya mengarahkan orang-orang kembali kepada firman Tuhan. Kenapa?
Saya tidak tahu. Oke, Jadi gimana? gue kasih ceritanya sedikit ya. Jadi lu tahu dong orang Israel dibuang di pembuangan. Tahu. Nah, waktu ceritanya mereka dibuang di pembuangan, di situ mereka tuh betul-betul kapok. Kapoknya minta ampun. Kenapa? Karena mereka tuh kayak semacam terguncang. Kok Tuhan hukum mereka sampai segitunya ya? Lu bayangin, mereka kehilangan tanah perjanjian, mereka kehilangan bait suci. Coba lu bayangin, lu punya Tuhan, tapi kemudian lu anggapannya gini, lu punya bait Allah dan di situ Tuhan hadir dong. Iya. Tapi bagaimana mungkin ada bangsa lain yang tidak punya Tuhan, terus kemudian bisa menghancurkan bait Allah lu? Itu kan kayak pukulan hancur-hancuran kan, pukulan telak kan. Akhirnya lu menjadi sadar. Jadi orang-orang pada waktu itu tuh menjadi sadar dan berefleksi. Apa yang salah dengan kita? Sampai-sampai Tuhan meninggalkan kita. Nah, akhirnya mereka sampai pada kesimpulan bahwa kesalahan kita adalah karena kita tidak melakukan hukum Taurat. Nah, muncullah gerakan fundamentalis Taurat. Jadi orang-orang ingin kembali kepada melakukan hukum Taurat. Muncullah kaum yang kembali ke tanah perjanjian waktu kembali dari pembuangan itu di zaman Ezra. Ya, Lu Ezra. bisa baca di zaman Ezra. Ezra itu dianggap dalam tradisi sebagai cikal bakal pemimpin ahli Taurat yang pertama. Gitu. Gue baru tahu kalau orang-orang Farisi mulainya dari situ. Iya, orang Farisi dan ahli Taurat itu mulai muncul pada zaman-zaman itu, di mana orang-orang mulai kuat dan benar-benar menekankan untuk ayo kita melakukan hukum Taurat. Ayo kita melakukan hukum Taurat. Tujuannya apa? Supaya kita ini mendapatkan perkenanan Tuhan. Itu gerakan Farisi. Nah, sebenarnya gerakan Farisi itu nggak salah. Itu gerakan yang sebenarnya menyadari bahwa kita ini harus kembali melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Cuman menjadi keliru ketika lu merasa bahwa lu sudah melakukan hukum Taurat, lu merasa lu udah bener, dan orang lain udah pasti pendosa aja deh. Yang gak lakukan apa yang lu lakukan, orang lain pasti salah. Nah, penghakiman itu sebenarnya, jadi ceritanya gini, menghakimi sebenarnya itu adalah wujud natur dosa manusia. Yang bisa muncul pada orang yang paling benar, bahkan even orang yang salah. Kok? Baik. Gue tiba-tiba muncul sebuah pertanyaan luar biasa. Asik, gue langsung udah melihat muka iseng lu. Iya, pokoknya Oke, ini. tunjukkan dan buktikan sama gue bahwa ini pertanyaan luar biasa. Ini pertanyaan yang gue rasa teman-teman juga tanyain. Oke, apa tuh? Apakah teman-teman Farisi yang tadi lu gambarkan, yang harusnya menjadi hatu yang baik, itu kan di masa lalu? Apakah sama seperti gereja di zaman sekarang yang harusnya dibuat untuk menjadi tempat orang-orang Kristen, lalu mereka jadi menghakimi sama seperti orang Farisi? Yes, bro. Wow. Liz, ya kebanyakan kita mungkin menyadari anak-anak muda zaman sekarang mungkin akhirnya merasa bahwa gereja itu tempat penghakiman. Gimana nggak penghakiman? Gue kasih contoh nih. Di gereja, lu anak remaja, Betul. baru selesai remaja kan. Oke. Terus kemudian lu keluar, lu lagi rame-rame sama teman-teman, lu ketawa-ketawa. Iya. Terus kemudian ada enci-enci bilang, ini pembinanya siapa sih, nggak dididik nih anak? Di rumah Tuhan nggak boleh ketawa lepas kayak begitu, nggak sopan. Gue speechless. Speechless kan? Gara-gara kita ketawa lepas di gereja, terus kemudian dibilang bahwa anak-anak ini nggak tahu aturan, nggak tahu diri, di rumah Tuhan nggak bisa sopan. Padahal hanya karena ketawa Ketiwi. Penghakiman seringkali justru terjadi di gereja juga, dan ini mungkin menjadi satu rasa sakit, pain yang dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang. Karena kita lihat atasan-atasan kita, senior-senior kita nih ya, atau orang-orang yang kayaknya mohon maaf nih ya, majelis gereja atau bahkan mungkin hamba Tuhan, kerjanya cuma nuding-nuding doang. Salah lu ini, lu nggak tahu aturan, lu ini gini kerjanya. Padahal gereja itu kan tempat. Nah, pernah satu kali ada seorang yang mengkritik ya. Mengkritik karena gereja nih, dia bilang gereja justru majelis begini, justru hamba Tuhan begitu gitu ya. Mandang muka gitu ya. Cuman memperlakukan orang yang kaya, spesial dan sebagainya. Nah, akhirnya ada orang yang mengatakan begini, kalau gitu gua keluar dari gereja deh. Gini, rasa sakitnya, kecewanya real nggak? Real. Tetapi kita mesti sadar bahwa sebenarnya gereja itu kita nggak bisa mendapatkan perfection di dalamnya. Kenapa coba? Karena isinya sama, manusia berdosa. Betul.
Nah, banyak orang memperlakukan gereja itu kayak museum. Berharap gereja kayak museum. Museum apa? Museum orang kudus. Wah, masuk gereja orang kudus semua. Salah. Gereja itu bengkel. Bengkel untuk orang-orang yang rusak. Justru gereja tempat di mana orang-orang yang rusak itu mengalami Tuhan, belajar diperbaiki sama-sama, bareng-bareng, bertumbuh bareng-bareng. Dan gua punya satu keyakinan bahwa untuk membuat orang lebih baik, penghakiman itu tiada artinya. Penghakiman justru bikin orang makin rusak karena orang tertolak. Penerimaan itu yang bikin orang menjadi lebih baik, dan itu yang Yesus lakukan. Fenomena ini saat ini gue yakin dan percaya itu kejadian. Dan sorry, tapi itu bukan suatu fenomena yang saat ini kita bisa tutup-tutupi. Kalau zaman sekarang banyak loh pihak-pihak yang menganggap dirinya dekat dengan Tuhan. Menganggap dirinya, gue udah lebih suci dari lu, buat doa setiap pagi, gue saat teduh setiap hari, gue ke gereja setiap hari ini buat ngurusin apa-apa. Tapi ketika lu melihat orang lain yang satu sisi lebih sakit, atau ya maksudnya tanda kutip sakit ya, lebih sakit dari lu, atau lu saat ini membutuhkan pertolongan yang udah pernah lu dapet di hadapan Tuhan, masa lu nggak meng-treatnya kayak bagaimana lu pertama kali lu juga pernah di posisi itu gitu loh. Paham nggak tahu ya, mungkin saat ini itu gua rasa itu fenomena yang saat ini sedang terjadi di lingkungan kekristenan. Iya, makanya Yesus itu suka ini perkataan Yesus salah satu paling epik nih ya. Siapakah kamu sehingga kamu melihat selumbar di mata saudaramu? Yesus bilang begini, hai orang munafik, keluarkan dulu sebalok dari matamu. Selumbar itu kan satu kayu kecil, kalau sebalok satu kayu gede. Yesus bilang, kamu lihat kesalahan orang begitu tajam, kamu sendiri punya kesalahan. Nah, Yesus itu sebenarnya gue belajar ya, spiritualitas Yesus itu adalah penting banget untuk kita tuh menjadi pribadi yang rendah hati seperti Yesus. Dalam hidup Yesus itu, pelayanan Yesus 3,5 tahun, kita menemukan ada terlalu banyak Yesus itu dikeluhkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi karena Yesus bergaul dengan orang berdosa. Yesus bergaul dengan perempuan pelacur. Yesus bergaul dengan pemungut cukai. Orang-orang pendosa itu Yesus bergaul dengan mereka-mereka ini, dan itu tidak dilakukan oleh para rabi. Tidak pernah dilakukan oleh para rabi. Lu lihat peristiwa orang Samaria yang baik hati nggak? Tahu. Itu cerita itu. Yesus kan menggambarkan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Tengah jalan digebukin mau mati. Ya kan? Nah, kemudian muncullah tiga jenis orang. Yang pertama adalah imam, yang kedua adalah orang Lewi. Yang ketiga imam dan Lewi, yang ketiga orang Samaria. Imam dan Lewi ini waktu lihat orang mau mati gak mau nyentuh. Kenapa? Karena mereka harus menjaga kekudusan mereka. Karena lu kalau pegang mayat lu najis. Menarik ya? Lu pegang mayat lu najis, makanya mereka gak mau pegang. Sebenarnya Yesus mengkritik itu karena sebenarnya kalau lu ujung-ujungnya lu gak peduli sama orang. Lu gak usah pakai alasan lu karena gua najis, gua takut najis dan sebagainya gitu loh. Nah, Yesus kemudian mengangkat orang Samaria ini yang justru sebenarnya menunjukkan kepedulian kepada si orang Yahudi yang mau mati ini. Jadi sebenarnya yang melakukan hukum Allah siapa? Si orang Samaria ini. Jadi hukum Allah itu bukan apa yang tertulis mengenai segala kebaikan ini, tapi itu adalah kasih, belas kasihan. Itu isi hati Tuhan. Berapa kali orang Farisi dan orang ahli Taurat mengkritik Yesus gara-gara menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dalam aturan Yahudi, hari Sabat gak boleh kerja. Menyembuhkan orang itu dianggap bekerja. Yesus kok melakukan atau melanggar hukum Sabat? Orang-orang gak paham isi hati Tuhan. Maka sebenarnya kalau ngomong tentang judgmental, sebenarnya kalau kita tarik, orang yang suka menghakimi adalah orang yang tidak mengerti firman Tuhan, isi hati Tuhan. Beda tipis. Iya, beda tipis. Isi hati Tuhan. Kita nggak berusaha menyindir atau menyindir pihak-pihak manapun, tapi itulah fenomena yang saat ini terjadi. Bahkan ke gua, bahkan ke lu, kita sama-sama pahami bahwa gak ada orang kudus di dunia. Gak ada yang sempurna. Betul, kayak tadi kata lu bilang. Tapi itu bukan jadi alasan buat kita untuk terus-terusan gak sempurna. Betul. We're trying hard our best untuk jadi sempurna. Kayak gini loh, lu sayang sama pasangan lu.
Pasangan lu menerima lu apa adanya. Tapi kan bukan berarti karena pasangan gue menerima gue apa adanya, gue terus-terusan bejat kan. Kalau lu sayang pasangan lu akan menjadi trying to be better. Meskipun mungkin awalnya lu tukang marah misalnya. Tapi karena lu sayang sama pasangan lu akan berusaha untuk, gue akan berusaha untuk berubah. Jaga emosi gitu ya, tahan diri gitu ya. You're trying your best. Nah sama halnya orang Kristen mesti kayak gitu. Nah kita mesti kasih ruang buat orang untuk belajar bangkit dari kesalahannya dia. Nah seringkali itu yang tidak kita kasih dalam pergaulan kita, bahkan dalam komunitas Kristen itu seringkali nggak kasih ruang untuk orang pulih. Kita kerjanya menghakimi aja melulu. Sedih itu. Iya. Satu sisi pembelajaran buat kita, tapi gue pernah dengar gini. Ini menurut gue sangat menarik. Kita tuh orang Kristen digambarkan sebagai pengemis. Kristen pengemis gitu kan. Kita pengemis semua, beggar gitu lah, beggar kan. Lo tau gak? Kita tuh sama-sama cari makanan. Gua nyari makanan, lu nyari makanan, kita lapar lah. Pengemis kan nggak bisa beli makanan maksudnya. Akhirnya orang-orang yang sudah menerima Yesus duluan, dia udah, itu artinya dia sudah menemukan makanan. Terus yang belum dapat makanan ini, itu juga orang-orang yang mencari makanan dong. Yes. Akhirnya diajak, gua ada makanan nih di sini. Ayo kita makan bareng. Perbedaannya, cuman gua udah dapat makan dulu nih. Ayo lu juga dapat makan. Maksudnya intinya semua orang tuh sama gitu loh. Dia semua orang pendosa. Semua orang pendosa. Dan kita harusnya sadar diri bahwa kalau kita nuding orang berdosa, kita juga pendosa. Iya. Maksudnya kita tuh sama-sama nyari makan loh, gitu kan. Perbedaannya cuman ya udah gue udah dapat makan lebih dulu nih. Ayo lu dapat makanan juga, atau enggak ada orang nyari makan, sama-sama nyari lah itu ya gitu. Jadi sebenarnya gimana sih kok cara kita supaya kayak lu, notabene mungkin kalau kasusnya gini kali ya, lu udah lama di gereja, terus lu lihat ada orang yang baru pertama kali ke gereja kayak dengan kesalahannya, dengan ininya yang kayak satu sisi mungkin lu nggak pernah membunuh, dia pernah membunuh tapi dia mau tobat. Kita tuh harus gimana sih kayak yaudah lu jangan ke gereja gue dulu gitu. atau kayak kan gue juga takut dibunuh gitu. Iya. Pertama gue percaya itu mesti dari kesadaran pribadi kita masing-masing yang memang sadar bahwa kita we're doing this business. What's business? Kalau ibarat gue tadi, kita tuh gereja tuh bengkel. We're doing this business. Jadi kalau ada mobil ringsek masuk, dibenerin. Ya jelas karena kita ini bengkel. Oh iya. Mobil ringsek masuk ya karena memang dia datang untuk dibenerin. Kita doing our best untuk menciptakan ruangan buat dia untuk dibenarkan atau dibenerin atau diperbaiki, begitu kan ya. Jadi nggak usah kita heboh. Kadang-kadang yang justru bikin orang enggan masuk ke gereja adalah karena takut benar-benar dihabisin oleh penghakiman orang-orang yang ada di gereja. Nah itu kita mesti mengkritisi diri sendiri ya. Jadi kita mesti mengkoreksi diri sendiri juga lah orang-orang Kristen ya. Julius bertobat lah. Amin. Kita juga, Andre Tunggal juga bertobat. Oh, iya. Jadi kita sama-sama mesti belajar untuk jangan cepat-cepat menghakimi orang secara pribadi. Secara komunitas kita juga memang mesti menciptakan komunitas yang menolong orang tersebut untuk bisa pulih. Galatia pasal 6 misalnya mengatakan, jika seorang di antara kamu kedapatan berbuat dosa, maka kamu yang rohani harus berusaha membimbing orang itu dalam lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri jangan jatuh dalam dosa yang sama. Jadi menariknya Paulus bilang gini, kamu yang rohani. Kamu yang rohani itu adalah kamu yang membimbing orang itu. Menarik ya? Menarik. Kalau kamu nggak rohani, kamu nggak akan punya kesediaan untuk membimbing. Tapi kalau kamu rohani, maka kamu akan dengan lemah lembut. Apa itu arti lemah lembut? Bukan lemah lembut gue datang sama lu, hey Julius, bukan. It's not lemah lembut. Lemah lembut itu adalah humble. Dengan sebuah rasa humble, man, gue nggak lebih baik dari lu, man, gitu ya. Gue nggak lebih baik, gue juga pendosa, tapi yuk kita belajar sama-sama pulih, kayak gitu ya. Jadi karakter seorang yang rohani, kata Paulus, adalah orang yang mau menerima
kelemahan orang dan mau membimbing orang tersebut dalam roh lemah lembut supaya sambil menjaga diri jangan jatuh di dosa yang sama. Contoh kasusnya mungkin kayak ada orang datang habis nonton porno. Kok misalkan gua sama lu nih. Kok gua habis nonton pornografi semalam. Gimana ya cara bertobat ya? Lu udah gue bilangin jangan nonton porno, masih aja nonton porno. Terus ujungnya apa? Lu mesti pelepasan lu dari roh pornografi. Udah ditabok-tabokin tuh. Enggak ya, enggak gitu ya. Respon lu gimana? Sebagai orang juga yang pernah struggle ya, dalam arti pernah struggle dalam pornografi, gue juga pernah struggle dalam pornografi itu artinya gue pernah ngalamin kekecewaan, despair dalam hidup, putus asa di mana gue nggak bisa keluar dari dosa itu. Jatuh bangunnya minta ampun. Gue nggak menemukan, gue bahkan nggak tahu gimana caranya keluar. Apakah ada kakak rohani? Ya ada, cuman gue nggak pernah ngomong dan gue nggak pernah tahu bahwa memang harus ngomongin begitu. Tetapi sebagai seorang yang rohani ya kita mesti belajar untuk apa? Kita mesti belajar untuk kalau gue ketemu dengan orang ini, gue akan bilang bahwa ya I ever been in your position, ever been in your shoes. Gue pernah ngalamin pornografi, pernah ngalamin kejatuhan, kegagalan. Let's try our best. Yuk, gitu. Yuk belajar gitu. Yuk disiplinin diri gitu. Oke, menarik. Oke, jadi judgmental itu lagi ngomongin tentang bagaimana kita itu kita mesti aware ya. Jangan sampai kita kalau belajar dari kasusnya si Johnny Depp dan si Amber Heard ini, kita mesti belajar untuk jangan cepat-cepat menghakimi orang, karena siapa tahu kita yang akan jilat ludah sendiri. Ternyata yang kita hakimin malah ternyata dia bener. Iya. Gitu kan ya. Wah, seru tuh kalau dijadiin film, seru tuh. Iya. Jadi sebenarnya gini, yuk belajar jadi komunitas yang bisa, yang rendah hati, yang saling memulihkan gitu ya. Kalaupun ada seorang berbuat kesalahan, jangan digosipin. Menarik. Ya, jangan digosipin, karena dengan demikian kita melakukan cancel culture kepada orang tersebut. Berarti pertanyaannya adalah, bisa nggak sih seorang hamba Tuhan menggosip? Bukan, di cancel. Bisa. Oh, pernah nggak kok? Gua? Iya, pernah Gua nggak? di cancel. Gue pernah di cancel beramai-ramai. Gue beneran kaget. Andre Tunggal, bukan pendeta yang bagus. Iya. Bukan pendeta, bahkan guru Injil. Dia sesat. Kayaknya ini bakal jadi ini ya, dibikin punchline ya. Iya, Ayo, punchline buat hot ya. Ini nih, kalimat gue tadi nih ya. Iya. Bagus. Andre Tunggal sesat. Gimana kok ceritanya? Gue pernah di cancel. Gimana ceritanya seorang hamba Tuhan di cancel? Karena gini, ada sebuah harapan bahwa hamba Tuhan mesti perfect kan. Iya. Ada sebuah harapan bahwa hamba Tuhan itu nggak boleh salah. Dan itulah yang terjadi. Karena gini, kadang-kadang lu mesti ngakuin bahwa dalam proses atau perjalanan lu sebagai seorang hamba Tuhan, lu belajar. Gini, kita kadang menaruh ekspektasi yang keliru. Ekspektasi yang keliru itu adalah ketika kita itu berpikir bahwa hamba Tuhan yang ada di seminari itu keluar pasti kudus. Suci. Padahal belum tentu loh. Iya. Seminari 4 tahun lu mau belajar apa? Apakah karakter yang sudah terbentuk sekian belas tahun bisa langsung berubah di situ? Belum tentu. Kita mesti kasih ruang buat orang tuh berbelajar. Bahkan even hamba Tuhan, kadang-kadang tuh masalahnya gini. Hamba Tuhan bahkan yang udah senior, kadang-kadang kita mesti bisa menemukan bahwa ada mereka yang hidup dalam kemunafikan. Mereka harus jadi teladan, karena kalau mereka nggak jadi teladan, kasihan. Jemaat akan nanti bisa tersesat kan? Iya. Dan mereka mesti belajar untuk menutupi segala kesalahan mereka. Oh, benar. Kadang hamba Tuhan nggak bisa jadi diri sendiri. Kita nggak kasih ruangan untuk hamba Tuhan itu menjadi pribadi dirinya sendiri dengan bergumul dengan kesalahannya, kayak gitu. Nah, cuman ya sekali lagi ini tidak jadi pembelaan. Betul. Seorang yang memilih untuk menggembalakan harus betul-betul menjaga dirinya, begitu, berusaha untuk menjaga dirinya, ya kayak gitulah. Jadi ya cancel culture tuh di mana-mana lah. Emang gak gampang. Hidup itu gak gampang. Apalagi dalam kekristenan tuh gak gampang. Tapi ya at least kita belajar dari kejadian ini. Yuk kita refleksi diri sendiri. At least kalau kita nggak bisa mengubah gereja, mungkin ada teman-teman yang dengerin ini terus bilang, tuh gereja gua kayak gitu, gereja gua kayak gitu. Udah, kita juga nggak bisa melakukan sesuatu yang lebih. Iya. Selain berubah dari kita dulu. Betul. Dan mungkin di forward
siaran ini kepada silakan share Saya melalui YouTube, melalui Spotify dan juga kalau ini sangat sulit nih, saya tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin berarti untuk teman-teman pesannya tadi ya, kita tuh harus mengkoreksi diri. Ingat apa yang kita cari adalah Tuhan bersama-sama. Struggle together, finding God together. Hello God, saudara-saudara. Oke, mungkin sampai di sini kali ya. Thank you buat teman-teman yang nonton. It's been amazing. This episode is gila, dalam banget. dalam ya. Dalam, sangat berbahaya. Oke, buat teman-teman mungkin yang belum nonton episode 1-2 bisa dicek di YouTube, bisa cek di aplikasi dan Spotify tentunya. Dan juga teman-teman, terima kasih untuk Andre dan juga saya. Gue baru nemu ada orang terima kasih untuk saya. Bercanda. Oke, jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton episode Hello God on Topic yang kali ini. Emang pembicaraannya cukup dalam, tapi semoga bisa menjadi berkat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk terus saksikan Hello God on Topic yang selanjutnya, karena Hello God will always be on topic. God bless you. Stay connected with Hello God. Hello God.